Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya menyampaikan, mempresentasikan hasil untuk rencana evaluasi dari yang akan dilakukan. Untuk tabel 1, untuk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi, ini meliputi jenis pembelajaran dan komponen refleksi. Untuk jenis pembelajaran pertama, di poin 1.1, identifikasi masalah. Komponen refleksi pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, ini ada kurang memberikan motivasi terhadap siswa sehingga siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, ini mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, yaitu semangat dan keaktifan siswa yang masih rendah. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan adalah guru melakukan wawancara dengan pakar, kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa dengan tambahan dari kajian literatur tentang penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian, refleksi yang syarat upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan semangat belajar, menggali lebih dalam mengenai masalah yang sudah diidentifikasi untuk memudahkan proses pada tahapan selanjutnya, yaitu mengeksplorasi masalah. Kemudian, jenis pembelajaran kedua pada poin 1.2, eksplorasi penyebab masalah. Komponen refleksi yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, ini guru masih belum menerapkan model pembelajaran yang interaktif. Kemudian kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, ini mencari penyebab masalah dari identifikasi masalah yang telah ditemukan, yaitu pembelajaran yang masih monoton dan kurang menarik. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan adalah guru mencari dan mempelajari model pembelajaran yang relevan untuk menarik siswa agar lebih aktif dan bersemangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Komponen refleksi keempat, upaya yang akan dilakukan untuk berlanjutan adalah menentukan satu masalah yang paling penting dan membutuhkan penyelesaian secara cepat. Kemudian untuk jenis pembelajaran ketiga di poin 1.3, penentuan penyebab masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan adalah guru belum mampu mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan metode pelajaran. Kami itu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga siswa cepat bosan. Atau metode yang digunakan adalah masih terpusat pada guru. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah menentukan satu masalah yang akan dicari akar penyebab masalah, kemudian menganalisis akar penyebab masalah tersebut dengan menggunakan kajian literatur dan hasil wawancara. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan adalah mencari metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah memeriksa kembali hasil penentuan penyebab masalah, kesesuaian masalah dengan kajian literatur, dan hasil wawancara yang digunakan untuk menentukan analisis akar penyebab masalah. Untuk jenis pembelajaran 1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan, kegiatan yang belum dilaksanakan, guru belum mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah guru mencari alternatif solusi yang dikaitkan dengan hasil kajian literatur dan hasil wawancara, sehingga solusi benar-benar sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan pada jenis pembelajaran 1.4 adalah melakukan kajian literatur terhadap beberapa sumber agar memiliki banyak referensi yang dibutuhkan dan melakukan diskusi serta bertukar pikiran dengan rekan yang lain, mendapatkan masukan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, guru mengembangkan kemampuan dalam belajar, menentukan alternatif solusi yang paling dan relevan dengan masalah yang dihadapi.
Kemudian jenis pembelajaran 2.1 eksplorasi alternatif solusi, komponen refleksi kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Di sini adalah penggunaan model pembelajaran problem solving dengan pendekatan discovery learning dalam pembelajaran. Ini belum dilakukan. Kemudian kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Penentuan solusi yang relevan berdasarkan pada akar penyebab masalah dan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan adalah melakukan analisis alternatif solusi dari masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mencari kelebihan atau manfaat dari alternatif solusi yang terpilih untuk memperkuat alasan pemilihan solusi pada pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, di jenis pembelajaran yang terakhir, 2.2 menentukan solusi kegiatan yang belum dilaksanakan, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan masalah yang diidentifikasi. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah menentukan model pembelajaran yang tepat berdasarkan analisis penentuan solusi. Kemudian mencantumkan langkah-langkah pembelajaran sesuai sintaks yang terpilih atau media yang digunakan dibuat dengan kelebihan dan kelemahan solusi terpilih yang akan digunakan. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan berdasarkan analisis penentuan solusi, maka solusinya dalam menyelesaikan masalah dapat menggunakan model problem pendekatan discovery learning. Upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan itu sudah dilaksanakan adalah mempelajari model-model pembelajaran sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian mencari media alternatif pendukung untuk mengatasi kelemahan yang muncul dari penggunaan model atau media pada solusi yang terpilih. Kemudian di tabel 2, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Ada dua di tabel dan observasi yang pertama berdasarkan observasi pada jurnal ilmiah yang menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat meningkatkan motivasi belajar adalah solusi yang preventif. Identifikasi masalahnya, rendahnya motivasi belajar siswa pada pelajaran ekonomi di kelas 10 dan rumusan masalahnya, apakah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan interaktif akan dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa kelas 10 pada pelajaran ekonomi. Rencana aksi solusi adalah menentukan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan discovery learning. Keterangan dan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan discovery learning dapat memberikan dampak yang pertama, mendukung partisipasi aktif siswa, yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu, yang ketiga, membuat siswa memiliki motivasi yang tinggi karena punya kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen dan menemukan hasil. Yang keempat, membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswa sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Dan kelima, mengembangkan kemandirian dan memahami diri siswa. Data observasi yang kedua pada kegiatan pembelajaran. Identifikasi masalahnya adalah masih terpusat pada buku dan belum maksimal dalam mengakomodir potensi siswa. Rumusan masalahnya apakah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Rumusan masalahnya bagaimana perancang kegiatan pembelajaran yang tepat dan menarik. Kemudian rencana aksi solusinya, memilih media pembelajaran yang menarik dan menggunakan teknologi IT untuk belajar. Keterangan, menggunakan video pembelajaran dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung. Kemudian ini tabel ketiga, produk instrumen strategi evaluasi dalam penilaian hasil wawancara. Format penilaian hasil wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Kaisa Haiji, MPD. Ini pendidikannya adalah
S2, pendidikan formal, pendidikan profesi, ini adalah wawancaranya. Yang dilakukan wawancara dalam pendidikan formal, pengumuman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika, dan kemampuan komunikasi. Kemudian tabel keempat ini produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei pada guru. Di ini guru yang adalah penting. Komponen atau tentang pertanyaannya, motivasi, kemudian dari segi tampilan, ketepatan waktu, dari komunikasi, penilaian, kemudian penguasaan materi, keterlibatan siswa dalam pendidikan, tanggung jawab, dan respon positif, kemudian disiplin dan kembali terhadap tugas atau ujian yang sudah diberikan. Yang terakhir, untuk tabel kelima, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak belajar siswa. Ini dari bentuk kegiatan dari pembukaan dilakukan pengamatan berupa menjawab salam dan doa, indikator pencapaian kompetensinya, menjawab salam dan berdoa sebelum maupun sesudah pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Capaian perkembangan anak adalah kemudian PPK religius. Untuk kegiatan ASW ini, pengamatannya siswa kembali bersemangat dan tidak lesu atau mengambil indikator pencapaian kompetensi, motivasi, belajar menjadi kegiatan dan capaian perkembangan anaknya sudah mencapai perkembangan siswa. Kegiatan pertanyaan pemantik pengamatan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan disampaikan dengan menggunakan media padu atau dengan indikator pencapaian kompetensinya, siswa menuliskan pemahaman awal tentang pelaksanaan barang dalam acara capaian pertama siswa mampu menuliskan pemahaman awal tentang pelaksanaan barang yang terjadi di dalam acara. Kegiatan ini isi sesuai sintaks yang dilaksanakan. Pengamatan sintaks discovery learning yang pertama adalah stimulus, memberikan rangsangan dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, tahapan identifikasi masalah, di sini membagi ke kelompok siswa, kemudian membagikan lembar kerja peserta didik. Tahapan yang ketiga, pengolahan data dengan menampilkan video pembelajaran dan materi artikel, kemudian berdiskusi secara kelompok. Tahapan yang keempat adalah pembuktian, menuliskan laporan dari artikel dan menggunakan KPU. Yang kelima, tahapan menarik kesimpulan. Di mana pada tahapan ini siswa melakukan kegiatan dan memberikan kepada siswa. Indikator pencapaian pada kegiatan ini, siswa berpartisipasi aktif dalam belajar. Yang kedua, siswa mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan tugasnya. Dan keempat, siswa memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab. Pencapaian perkembangan anak, yang pertama, siswa mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan rasa ingin tahu, siswa mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dan keempat, siswa mampu untuk kegiatan post-test dengan pengamatan mengerjakan soal evaluasi pada materi kelangkaan, indikator pencapaian kompetensi siswa dapat menjawab soal dengan benar. Capaiannya, siswa mampu menjawab soal dengan benar sesuai dengan arahannya. Kegiatan refleksi pengamatan memberikan apresiasi pada hasil kerja peserta didik, memberikan kesimpulan, melakukan refleksi dan memberikan penguatan pembelajaran pada materi. Indikator pencapaian kompetensinya, siswa memahami konsep pengetahuan tentang materi kelangkaan dengan baik. Siswa mempunyai kesadaran diri tentang perasaan yang dialami setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Capaian perkembangan anak, siswa mampu memahami konsep tentang pengetahuan, siswa merasa nyaman dan senang dalam belajar serta termotivasi untuk mempelajari materi selanjutnya. Kegiatan tindak lanjut pengamatan, melakukan evaluasi model pembelajaran yang sudah dikenal dan melakukan perbaikan perangkat atau media pembelajaran yang lengkap.
indikator pencapaian kompetensi, media atau perangkat pembelajaran lengkap, dan menunjang tujuan pembelajaran. Capaian perkembangan anak, tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan siswa merasakan proses belajar yang tepat dan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.